Setelah cipika-cipiki itu kami pelukan. Kan. Pada saat pelukan itulah seorang ibu tuh berdoa untuk anaknya. Setelah cipika-cipiki itu kami pelukan. Kan. Pada saat pelukan itulah seorang ibu tuh berdoa untuk anaknya. Nah, jadi kalau pelukannya itu lama, mereka tahu doanya panjang gitu. Kalau pelukannya lama berarti doanya masih panjang. Mungkin sedikit bisa ditekan doa apa sih supaya panjang? Kalau saya yang doanya pakai mungkin dalam hati lah ya. Dalam hati ya, dalam hati, tapi saya sambil belakangnya diusap atau diusap. Paling pertama tuh Allah luruskan niatnya, lindungi selama dalam belajar sebagainya kayak itu udah tahu tuh. Makanya kalau anak-anak kalau mau ujian, mau lomba atau dia menghadapi apapun, ketika dia mau berangkat itu kalau misalnya doa hari-hari kan seperti itu. Nah tapi kalau misalnya ada yang khusus tuh bilang gini lagi, Bunda doakan ya hari ini misalnya abang harus tes ini kan. Oh iya, itu ada doa khusus. Itu juga sama si Dede gitu. Sampai kalau misalnya saya ada kegiatan juga, kadang orang buru-buru udah dipeluk, dicium, tapi buru-buru terus baca tanya gini, udah didoakan belum gitu. Udah gitu. Walaupun mungkin singkat lah gitu. Nah, itu barangkali yang sering disepelekan oleh anak-anak atau ibu, karena doa seorang ibu itu walaupun mungkin hanya satu potong doa saja, kita enggak tahu ridho Allah walidain ridho Allah letak pada ridho untuk satu, ridho itu letak pada doa orang tua. Apalagi kalau doa itu setiap hari ketika dia berangkat, setiap hari berangkat, setiap hari didoa. Ya, ini luar biasa ya, Masya Allah. Tabarakallah ya bagi mendoakannya, apalagi kalau setiap hari, setiap saat. Termasuk ketika suami pergi tugas. Seperti itu. Jadi kalau suami pergi tugas, tapi doanya tambah. Apa doanya tuh? Luruskan niatnya lagi, kemudian luruskan niatnya. Jangan atau tambahannya jangan sampai suamiku nambah lagi gitu kan. Iya, tapi kan tambah doanya. Tapi kan memang itu perintah ya. Al-masna kan wasulasa wa ruba' apa yang kumatu minan nisa. Al-masna wasulasa wa ruba'. Apa tuh? 2 3 4 ya. Itu yang kita bahas. Tapi jangan salah. Tapi yang pasti Khadijah ya. Jadi hatikan Khadijah. Tapi kok saya lebih suka Aisyah ya. Aisyah. Tapi Khadijah dulu. Khadijah dulu ya. Nah, kalau sudah Khadijah sudah tiada, barulah Aisyah muncul. itu sekedar intermezzo ya. Oke Bunda, luar biasa. Kita sapa dulu ya Bunda penonton kita ini. Ada nonton kita, ada Bu Suraya, ini Suraya, ada Panapila, ada Pontiana, juga nonton. Ini ada Juliadi Rawon, ngalih profesi Rawan ya. Ngalih profesi kebu nih. Nah. Ya malam ini alih profesi jadi tamu podcastnya Ustadz Jamal. Iya. Kemudian ada Hilmi Marwan juga menyaksikan kita. Ada Kartini, Bu Titin ya, Bu Kartini, Supanghilir ya. Yes. Saya sering ketemu beliau ini karena sering bawa siswa lomba di ini kalau acara PHBI. Iya. Tidak ada orang lain, pasti dia tuh ya. Alhamdulillah, kayaknya orangnya ikhlas banget. Ikhlas banget, luar biasa ya. Nah ini ada Panapila Al-Indravilla. Ini pernah mantannya ajudan bupati dulu ya. Nonton juga ini ya. Iya. Dia mengatakan mantap. Alhamdulillah. Pendidikan akhlak berawal dari rumah. Rumahku adalah surgaku, kata Abu Khalid dalam bukunya. Pendidikan. Iya, pendidikan pertama, madrasah pertama itu rumah. Rumah. Luar biasa ya. Jadi dan ini bukan hanya sekedar konsep teori ya teman-teman,
Dan kita melihat dari prestasi yang didapatkan. Ini maaf ya Bunda, bukan menyanjung atau sampai tersanjung ya. Dan kita melihat realitas yang ada. Mudah-mudahan ini bukan jadi satu kesombongan atau Iya, bangga. karena mencari ilmu kata Umar bin Khattab itu ada 3 tahapan. Pertama mencari ilmu, yang pertama dia akan sombong, yang kedua tawaduk, yang ketiga tidak tahu apa-apa. Nah, Bunda ini tingkatan yang mana? Tidak tahu apa. Oke. Oke. Nah, dan memang terbukti ya, saya melihat ada ya, saya dengar kan juga salah satu pernah menjadi juara putra apa ya, MABM. Apa tuh? Majelis Adat Budaya Melayu. Bujang Darak Kalbar. Bujang Kayong, Bujang Kalbar ya kan. Juga. Nah, cuman di Indonesia ada bujang ya. Di Indonesia putri ada ya. Kalau enggak sih kalau ada. Kalau di Indonesia putri, nggak ada bujang. Nggak ada bujang, iya. Karena belum ada sih. Bujang dara itu bujang dara cuma di orang Melayu kan. Nah, jadi bagaimana perasaan dengan adanya anak-anak seperti itu ya, meskipun tadi ini masih proses kuliah, minimal ada prestasi-prestasi yang ya, apakah dipajang beberapa penghargaan. Gimana itu bentuk salah seorang ibu mereward lah gitu kan, reward dari seorang ibu kepada anak seperti apa gitu. Jadi kalau reward penghargaan lah, penghargaan ya pertama ya, kalau yang kayak gitu bentuk hasil atau apa itu saya bilang bang ini harus pajang di tapi ini terserah mau pajang di tergantung niat. Tergantung niat. Ini mau diletakkan di mana? Niatnya ini apa? Mau jadi apa? Di satu hubungan atau motivasi ya? Itu tergantung niat. Tapi kalau saya pribadi memang menyikapi ya itu harus kalau ketika anak menghasilkan satu prestasi, mungkin ada orang yang memandang seperti ini kan udah berusaha dan sekecil apapun usaha itu berharga. Iya. Kalau saya kalau setiap anak di mana saya punya kesempatan untuk bisa mendampingi, sebisa mungkin saya dampingi. Makanya saya pernah dibilang gini, setiap anaknya lomba ini selalu didampingin. Setiap anaknya lomba. Bukan karena anak itu tidak dewasa. Bukan anak mami ya. Bukan anak bukan karena anak mami atau manja, enggak. Bukan. Tapi itu bentuk support saya support ya. Iya, luar biasa. Karena saya cuma berpikir gini, ketika saya punya kesempatan, ini yang bisa saya selain doa, lakukan itu yang lakukan. Karena mereka terus terang kadang-kadang saya tanya begini, bagaimana kalau misalnya abang, dedek lomba ada gimana rasanya? Percaya diri. Kenapa? Karena ternyata apa yang kita lakukan selama ini memang ayah dan bunda. Tapi ketika ayah dan bunda hadir di situ, ini loh usahaku. Terlepas nanti hasilnya menang atau dia udah berusaha. Jadi saya suruh, kalau saya bisa dampingi sebisa mungkin saya dampingi. Jadi lomba apapun itu saya tetap dampingi sampai ya mungkin yang Kalbar itu saya tidak bisa dampingi karena sakit. Enggak, kan memang pertama mungkin ya memang udah kontingennya udah segitu ya jumlahnya. Kemudian gitu. Pada saat itu si adik juga ada kegiatan sekolahnya waktu itu. Nah pada saat itu tuh pas hari ulang tahun si abang. Nah, pada saat itu cuma dibilang gini, bunda tolong doa. Nah tapi itulah sepanjang dari dia pergi sampai dia lomba, detik-detik ketika dia harus mau lomba dihubungi, bunda ini lagi ganti baju, sebentar lagi mau dites wawancara, sebentar lagi begitu ya di rumah ya doa gitu. Karena itu yang bisa dilakukan. Sampai saya titip sama ofisialnya lah ya. Kan handphonenya dipegang kan.
saya tidak bisa komunikasi langsung dengan. Saya bilang kalau tidak salah area. Di live kan. Iya. Nah sampai waktu pengumuman itu dia menang, itu area langsung, dan dia pun sempat di atas panggung gini, tante tolong hubungi bunda pada saat dia akan menerima itu. Walaupun menerima penghargaan itu, trofi itu dia tidak pegang handphone dipegang oleh area, tapi sempat ketika dia mau naik panggung nomor dipanggil itu, tolong hubungi bunda, tolong live kan, bunda tidak bisa lihat ini, jadi saya mau bunda lihat ini secara langsung. Jadi pas saya dihubungi area itu, pas udah dia langsung dibacakan, saya tidak tahu tuh udah ternyata udah juara, ternyata udah langsung, ya Allah, itu saya langsung terharu, langsung nangis gitu. Jadi, sebegitunya dia ingin memperlihatkan ke saya prestasi yang udah dia dapatkan ya. Walaupun saya tidak bisa mengikuti, tapi minta di live kan sama. Mungkin ini kaitannya dengan suka nonton pendidikan, inspirasi. Mungkin. Ketika ada lomba, misalnya ada lomba orang tua tidak datang, orang tuanya datang langsung semangat. Tapi ini bukan, ini kaitannya dengan YouTube tadi kan, memang nonton YouTube itu salah satu mengedukasi. Iya. Jadi memang kalau nonton YouTube juga harus dipilah-pilih yang nonton. Saya kutip Ustaz almarhum siapa yang barusan meninggal, ini ubah ini kalau digunakan dengan baik maka dapat pahala surga. Tapi kalau digunakan dengan hal baik maka berarti kan tergantung pemakai. Harus bijak. Oke, kita sapa dulu ya. Kita lanjut lagi Bunda. Tadi kan kita sudah bagaimana bentuk reward, dukungan, support kepada seorang anak. Nah, peran sebagai seorang istri yang memiliki aktivitas banyak di luar itu bagaimana? Apakah nantinya itu ya sebenarnya apa sih ya, sehingga kalau di rumah kan biasanya kalau di rumah tangga ini kan cukup melayani anak, suami itu di rumah masak, apa itu bahasa 3K ya? Kasur, dapur, sumur gitu maksudnya. Nah, kan cukup misalnya gitu. Apa harus beraktivitas lagi? Kenapa sih gitu? Sebenarnya sih surganya seorang wanita itu di rumah. Surganya seorang wanita itu di rumah. Di rumah. Nah, kenapa banyak luar rumah gitu? Jadi kita keluar rumah itu tergantung niat juga. Kadang kita perlu sosialisasi untuk belajar, menambah pengalaman. Kalau memang di rumah tuh ternyata lewat nonton YouTube itu tidak cukup. Mungkin kita kalau nonton YouTube tuh kita hanya sebagai penonton pasif, tidak berinteraksi, tidak berkomunikasi, hanya sebagai penonton pasif. Tapi ketika kita keluar rumah ya tergantung niat tadi. Kalau niatnya keluar rumah tadi untuk bersosialisasi, menuntut ilmu, cari pengalaman, kemudian kita bersosialisasi sama orang, berinteraksi dan komunikasi, nggak bisa hitungannya ibadah, kan silaturahim juga. Silaturahim. Jadi makanya ketika wanita keluar rumah itu ya lihat niatnya juga. Jangan keluar kayak ibu-ibu sosialita, yang penting keluar gitu kan. Makan di luar, ngobrol enggak manfaat, ngobrol ya yang enggak ada manfaatnya. Itu yang barangkali lebih pada menimbulkan fitnah. Itu. Tapi kalau datang dari luar tuh, datang ke rumah marah-marah tuh gimana tuh? Datang keluar ya mungkin ya kan letih kan, letih gitu, datang capek memang kan. Mungkin sebagai perempuan tuh memang ada sih perasaan kayak gitu. Kadang-kadang udahlah capek di luar, begitu lihat rumah berantakan, apalagi kerjaan yang banyak gitu kan. Nah pas ada yang muncul tuh suami langsung disemprot misalnya kan. Kebetulan yang muncul pertama tuh anak yang disemprot. Pokoknya siapa yang muncul itu. Jadi gimana pengalaman kiat-kiat yang untuk menyikapi itu? Gitu. Memang sebagai seorang perempuan, kadang-kadang memang itu dihadapi.
Tapi ya ada, saya juga bukan perempuan atau wanita atau ibu istri yang sempurna. Iya. Ya pasti ada salahnya. Kadang-kadang ketika memang udah capek, tahu-tahu pulang ke rumah begini. Belum lagi ketika yang dihadapi di luar itu bukan satu hal apa ya, yang ternyata hasilnya tuh menyenangkan atau kadang-kadang membuat sebel dan sebagainya gitu kan. Tahu-tahu pulang ke rumah ini. Ya kadang memang marah. Tapi ketika udah selesai, kalau saya tuh udah selesai marah, itu ada penyesalan. Nyesal gitu. Kok bisa? Iya, udah tadi kayak gini atau ibaratnya kita udah dapat ilmu nih, udah dapat ceramah di luar. Oh, begini loh, ibu nih harus begini. Tahu-tahu pulang ke rumah. Kok enggak sesuai dengan ini ya? Tadi dengarnya begini, kok tahu kayak gini ya? Ya, kadang ada penyesalan. Tapi sekali lagi kalau saya di rumah dan anak-anak juga kadang-kadang kalau memang udah cooling down, itu ya minta maaf gitu. Tapi kadang-kadang sebisa mungkin untuk bersabar menahan, ya disabari gitu, ditahan. Tapi kalau ya memang enggak menutup kemungkinan memang itu lebih banyak lah kayak gitu. Pulang-pulang marah dan sebagainya. Banyak lah gitu. Oke. Ini seputar dalam rumah ya teman-teman. Nah sekarang kita coba nih bagaimana pandangan seorang perempuan di dalam kondisi sosial budaya saat ini. Terutama bagi generasi muda, pandangan seorang Bunda. Tadi kan kita sudah sangat detail ya Bunda menyampaikan bagaimana menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri, kan? Ya seorang tadi mendidik anak, kemudian menjadi perempuan yang berkarir di luar, beraktivitas di luar, ya kan, tanpa harus mengurangi peran seorang istri, seorang ibu, gitu kan. Nah sekarang mencoba untuk sedikit meraba-raba nih kondisi sosial budaya pada hari ini, terutama bagi pendidikan lah, sama generasi muda. Ini saya lihat banyak sekali, terutama pelajar ya. Mereka tuh banyak kalau bahasa itu pensiun jadi siswa belum selesai, pensiun dini gitu. Apalagi masa pandemik nih kan. Nah ini di masa pandemik ini banyak yang pensiun dini sebelum waktunya. Nah jatah 3 tahun tapi 2 tahun bahkan setahun. Nah gimana pandangan seorang Bunda berkenaan dengan hal ini? Itu mungkin ada bagi dengan teman-teman kita ya, yang pasti berdasarkan pengalaman. Silakan Bunda. Ya. Jadi kalau terutama yang situasi pandemik ya, situasi pandemik karena sekolah kan menggunakan daring online ya. Jadi kadang-kadang ya memang waktu luang lebih banyak sehingga ada yang tadi udah pensiun dini sekolah 3 tahun, 2 tahun selesai, 1 tahun selesai, atau kalau cum laude masih mendingan. Masih ya. Kalau ini selesainya di pelaminan. Ini cum laude juga kali ya. Cum laude juga. 3, kan biasanya 3, 4. Iya. Nah, kadang-kadang udah 4 itu udah muncul biasa. Lanjut. Ya, jadi walaupun situasi pembelajaran saat ini itu dilakukan lebih banyak daring, orang tua juga perannya harus bisa dikontrol. Harus bisa dikontrol. Kadang mereka nih daring, gurunya cuap-cuap gitu di depan Zoom, itu kameranya di-off kan. Nah, padahal tidur misalnya, atau malah chattingan sama yang lain, atau nah itu peran orang tua juga harus bisa mengawasi ya. Kalau misalnya selama ini kalau di sekolah itu diawasi oleh guru, nah ketika belajar di rumah ya dimaksimalkan lah, jadi capsek lah ya, jadi capsek ya. kepala iya. Sekolah di rumah ya. Sekolah di rumah. Okay. Ya enggak harus begitu. Ketika mereka Zoom, mereka harus duduk, kita juga harus duduk sampingan, enggak juga gitu. Jadi ya mungkin sesekali dipantau, atau misal setelah Zoom ditanya apa hasilnya tadi gitu. Nah itu jadi mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan ketika pada saat pembelajaran daring yang pensiun cum laude dan sebagainya. Tapi katanya Bunda sebagian yang lain bagaimana mau sekolah, mau kami dari subuh katanya sampai malam kerja laut, Oh yang di luar ya, yang di luar. Iya. Iya, operasinya jangan di kota dong.
Dia kepulauan. Ini kan anak-anak pulau biasanya langsung dari subuh udah sampai sore malam baru datang ke rumah. Ini bagaimana? Orang tuanya ya. Ya kan enggak semua orang tua kan? Enggak semua orang tua. Salah satu ya kalau yang melaut itu kan pasti ya bapaknya lah. Kalau yang bertani ya bapaknya juga, kadang ibunya juga. Nah, walaupun sesibuk mungkin dari terbit fajar sampai tenggelam matahari baru nyampe di rumah, ya tanya anaknya itu ditanya gimana hasil online-nya hari ini. Nah, apalagi sekarang kan ini handphone udah canggih. Orang tua sekarang udah dibuat grup buat orang tua. Kalau anaknya bisa ngomong begini ya cek ke grup orang tua, cek ke sekolah, cek wali kelasnya, tanyain gimana hasil anak-anaknya. Nah kan gitu, sekarang orang tua mau laporan ke anaknya itu tidak tunggu bagi raport lagi. Kalau dulu kan bagi raport dikumpulin, orang tuanya datang, terus dia kasih tahu hasil evaluasi belajar anak selama ini begini-begini. Sekarang kan enggak, udah zamannya canggih, udah pakai online semua, tinggal dicek di grup, Bu anak ibu nggak ngerjain tugas, Bu anak ibu selama Zoom ini kameranya off mulu, nggak taunya tiduran, ditanya hasil nggak pernah ada ringkasan gimana ya, itu kan makanya laporannya udah bisa tiap hari, setiap saat bahkan udah nggak pakai waktu lagi, malam-malam mau tidur juga bisa chatting sama sekolah atau gurunya kan. Jadi itu tidak jadi masalah kalau orang tuanya mau pelaut kayak mau peternak, petani, mau apa. Tidak ada alasan bagimu ya? Tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Kecuali sinyal kalau bisa. Sinyal. Jadi di situ letak peran orang tua ya. Iya. Ya, peran orang tua tidak hanya membesarkan anak, tapi salah satu kewajiban anak orang tua itu kan kewajiban kan selain memberi nama yang baik, memberi nama, kemudian membesarkan, merawat, melindungi dan memberikan pendidikan. Salah satunya itu jangan hanya beri duit ya, tapi jangan hanya kasih duit ya. Kalau sekarang anak dikasih duit nggak punya hati, Pak. Oh gitu ya, tak punya hati ya, luar biasa. Oke Bunda, ini kalau Bunda ngomong masalah pendidikan ini kayak apa ya, kepala bidang. Kepala bidang apa nih? Pendidikan. Khususnya bidang pendidikan ya. Bidang pendidikan. Tapi Bunda lebih Pak Dinas, tapi Bunda sekarang udah berprofesi jadi pengusaha ya. Insya Allah. Oh. Jadi pengusaha muda ya. Tapi bagaimana pengalaman kan pernah juga mengajar gitu. Gimana timbang menimbang kondisi sekarang dari pengusaha dengan jadi pendidik. Tapi kan menjadi pendidik ini ya susah ya kalau ingin bahasa istilah. Bisa sih kalau memang pandai itu. Susah jadi orang kaya kata. Tujuannya apa dulu? Mau jadi orang kaya atau? Tapi harus kaya kata. Memang harus kaya. Kalau memang harus kaya, memang agama kita juga kan. Kaya hati, kaya hati. Agama kita juga harus membuat kita, mengajarkan kita untuk harus kaya. Kaya ilmu, kaya hati. Kaya harta. Harta juga bisa sedekah, bisa jalan kebaikan lah. Iya betul, luar biasa. Oke, tadi bicara tentang politik, ya bagaimana pandangan seorang perempuan tentang politik ini? Politik. Iya. Apa yang dalam pikiran Bunda sebagai seorang perempuan, bagi ibu, istri tentang politik? Ya. Sebagai seorang perempuan melihat politik itu tidak bisa pakai sebelah mata. Walaupun jadi tidak pakai sebelah mata ya. Politik semua sisi harus dipelajari. Dan memang Islam itu kan memang mengajarkan kita untuk bisa melihat semua sisi politik. Nah, Rasulullah juga kan berpolitik. Jadi kalau misalnya kadang ada orang bilang alah itu kan cuma politik. Udah itu urusan mereka lah, urusan politikus, urusan laki-laki. Enggak bisa seperti itu. Jadi perempuan ya juga harus bisa masuk ke sisi politik. Di mana dia bisa masuk ya masuk. Di situ dia berperan. Apa yang bisa dilakukan dari sisi mana dia lakukan baik. Salah satu yang bisa dimasuki apa tuh? Kayak kalau misalnya bisa berpartai politik ya silakan. Bisa kan ya? Politik. 30% ya harus wajib ya. Iya, terpenuhi 30%. Kalau emang bisa masuk ke partai politik silakan. Kalau memang dia bisa mengabdi atau berjihad di situ, silakan. Kan kita berjihad dengan jalurnya masing-masing. Tidak harus kayak seorang ibu harus di rumah, jihadlah di rumah. Sebagai seorang ibu, sebagai seorang pendidik, sebagai guru, sebagai politikus tidak ada masalah.
Yang penting berpolitiklah dengan benar. Politik itu juga mubah, Iya, mubah boleh. Tapi kalau itu digunakan dengan hal makanya yang semua kebaikan, tergantung niat. Tergantung pada niat. Iya, luar biasa ini ya. Jadi teman-teman, ini Bunda bukan sembarangan, tapi mau bersuara. Oke Bunda, tadi sisi politik juga sudah kita, dari intinya ya harus kita apa yang kita bisa geluti, kita manfaatkan sesuatu semua bidang. Ya, kebermanfaatan umat, orang banyak lah. Bukan untuk kepentingan. Bukan untuk pribadi atau kelompok ya. Luar biasa ini. Nah, ini ada juga komentar dari Impak Beras Kayong Utara sedang menonton, dan ada Novian Dika Rizky Pratama. Masya Allah Bunda katanya. Ini saling support ini ya. Nanti insya Allah minggu depan kita akan panggil kan itu artis Kayong Utara. Karena ya, sudah apa ya? Ya, menjadi seorang aktor utama di Perang Belangkait, film sejarah, ya kan? Kerajaan Simpang yang sampai saat ini ya luar biasa ya. Mudah-mudahan prestasinya itu bisa dijadikan motivasi lah buat pemuda-pemuda atau remaja-remaja yang lain. Bukan jadi satu kebanggaan atau satu kesombongan lah. Iya. Oke Bunda. Ini kita sudah hampir 1 jam lebih nih Bunda. Tidak terasa. Dari berbicara tentang kepayahan tadi seorang ibu yang tadi melahirkan, kemudian yang kedua apa tadi Bunda? Kepayahan yang kedua, kepayahan menyusui, kepayahan yang ketiga melahirkan, hamil, melahirkan, menyusui. Nah, ini dilewati oleh Bunda. Sangat pantas kalau Rasulullah itu mengistimewakan ummi, baru abi, baru ayah. Jadi ini banyak yang juga menonton kita, ada Saiful Abdaus ya, ini melambai juga, arti masih setia menonton dia. Oke Bunda, mungkin untuk sebagai close statement lah ya, atau kiat-kiat mungkin Bunda ingin lebih banyak berbicara tadi berkenaan yang baik itu yang di rumah, kemudian di luar, dan bahkan kita ya, sebagai warga negara ya harus juga peduli terhadap kondisi bangsa. Gitu. Silakan Bunda. Closing statement. Iya, closing statement. Kok bisa panjang-panjang Bunda? Biasanya closing statement itu pendek. Pendek, tapi Bunda panjang. Kan tiga kepayahan tadi itu. 3 kepayahan. Umi. Silakan Bunda. Ya, jadi dari semua mungkin yang sampaikan bahwa seorang perempuan itu bukan hanya ketika dia diberi kemudahan, diberi kelapangan, diberi kesempatan, apapun yang ada di depan mata, ya, itu ada kesempatan itu ada. Silakan masuk, jalani dan lakukan, luruskan niatnya karena lillahi ta'ala. Apapun yang bisa kita lakukan, baik sebagai seorang ibu, seorang istri, sebagai seorang pendidik, pun perannya di masyarakat. Silakan berperanlah di situ di bidangnya masing-masing. Lillahi ta'ala, berbuatlah apa yang bisa kita lakukan untuk banyak orang, karena sebaik-baik manusia itu saatnya bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum. Jadi ketika memang surganya seorang ibu, seorang perempuan itu di rumah, tapi ketika dia dihadap kesempatan yang ada di depan mata, ketika dia masuk ke situ, silakan masuki secara maksimal. Ketika kita bisa masuk di situ, maksimalkan, luruskan niat apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain. Jadi kita hidup berbuat bukan hanya untuk kita sendiri, tapi untuk orang. Jadi karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan, mendapatkan kemudahan, tidak semua orang bisa. Jadi ketika kita bisa, ya maksimal. Terima kasih Bunda, luar biasa. Kita aplaus ya. Nah ini aplausnya dari hati. Ya luar biasa, memang seorang Bunda ya, memang kalau berbicara ya perempuan ini tidak bisa tetap pernah terkalahkan. Mama tidak pernah salah. Tidak pernah kalah ya. Tidak pernah kalah dan tak pernah salah. Tak pernah kalah, tak pernah salah. Itulah mak namanya. Mak namanya.
Oke, demikian untuk bincang-bincang kita pada malam ini. Sebenarnya kita pengen panjang nih ya. Iya. Karena teman-teman juga tidak ada pertanyaan gitu kan ya. Nah, mungkin terkejut mereka karena 1 bulan jam edukasi kan tak pernah tayang. Ya, tiba-tiba tayang. Tiba-tiba tayang dan juga tidak ada playernya. Kena trauma. Dulu pernah bikin player 1 minggu sebelumnya tak jadi gitu. Jadi tidak pakai player, jadi lebih. Iya. Oh ternyata host ini tamunya perempuan. Iya, tamunya perempuan dan istimewa sebenarnya. Itulah. Tapi yang biasanya kalau orang yang dapat rezeki ini pilihan. Pilihan, iya. Orang yang terpilih. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung dari awal sampai akhir. Mudah-mudahannya senantiasa dalam keberkahan, dalam kesehatan, aman, terkendali. Yang pasti jaga 3M ya. Ditambah 3M ya. 3M itu apa? Makan, minum, makan, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Tambah lagi, udah vaksin belum? Oke, bagi Bapak Ibu yang sudah vaksin selamat, dan bagi Bapak Ibu yang belum vaksin ya, mudah-mudahan lah ya, tinggal dipilih lah ya. Mau vaksin atau enggak? Iya, itu pilihan. Selamat boleh memilih. Tapi ini bukan penggiringan tidak vaksin ya. Oke, teman-teman yang sudah ini bergabung, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan jangan bosan-bosan untuk menyaksikan Jam Edukasi. Ya, insya Allah kita akan tayang seminggu ya, minimal 1 kali ya. Insya Allah minggu depan kita akan berjumpa dengan seseorang yang kebetulan juga ini bukan mantan sebenarnya. Pernah bersama-sama kita berproses ya di Sanggar Teater Skuter ya, dan juga beliau lebih kenal di luar ya, dia lebih kenal ya yang prestasi bujang ya, sebagai bujang. Insya Allah ya, mudah-mudahannya